Setiap tahun kita itu menelurkan ilmuwan. Sebenarnya ilmuwan dan ulama itu sama ya. Setiap tahun secara akademik kita menelurkan ilmuwan. Ada ribuan ilmuwan agama juga di wisuda. Kita itu terbiasa dengan pola status quo. Kita hidup kita itu sudah terbiasa dengan kebiasaan pola status quo. Status quo itu status apa ya? Nyaman. Jadi orang itu nyaman dengan situasi dan kondisi yang sedang ada di dalam diri kita, itu nyaman. Tidak ingin ada perubahan-perubahan yang bersifat kreatif, apalagi inovasi. Orang yang berada di dalam perilaku status quo itu cenderung pasif, cenderung tidak memiliki kreatif dan inovasi. Bahkan untuk mencari informasi, khawatir akan berbeda, itu juga sudah tidak ada keberanian. Khawatir kalau status quo-nya itu adalah terpantik, bahkan terpental. Kita kan terbiasa dengan status quo ini. Di atasnya kan hegemoni, itu kan baru di atasnya. Nah, status quo inilah yang sampai Nabi ngendikan pada saat zamannya 1400 tahun sepeninggalku, saat kebenaran diungkap oleh Imam Mahdi, maka yang bisa menerima sepertiga, 2/3 menolak. Dari sepertiga itu sepertiganya yang bisa menerima, kan begitu. Oke, contoh kan begitu. Kalau kita meyakini konsep tentang imamah. Tapi yang jelas kebingungan beragama kita, anomali-anomali atau pembiasan-pembiasan atau ketidakkewajaran itu akan semakin tajam. Bahkan pada saat, karena Romo mengalami sendiri bagaimana hantaman-hantaman mereka yang benci, hantaman mereka yang luar biasa dari semua sisi. Akan tetapi yang jelas bahwa saya mengalami dari berbagai arah, baik fisik ataupun metafisik, ancaman-ancaman itu saat kita mengungkap tentang bagaimana seharusnya beragama. Mengungkap seperti hal tadi, walaupun sudah tidak separah para imam di masa lalu, tapi ambigunya sangat tajam. Makanya kan ada ungkapan yang bisa diberi penjelasan, yang bisa menerima keterangan dan penjelasan hanya mereka yang takut, khawatir jika tidak dalam ridho Allah dan jika meninggal tidak kembali kepada Tuhan. Yang takut kepada Allah pada saat bisa menerima penjelasan tentang sebuah kebenaran dengan tetap terbuka lapang dada, itu adalah mereka yang khawatir jika meninggal dunia itu tidak kembali kepada Tuhan. Masalah meninggal itu bukan masalah gambling, masalah meninggal itu bukan masalah judi. Meninggal itu tidak bisa dengan kata mohon maaf, semoga husnul khotimah. Seharusnya kan nggak bisa. Harus ada yang tahu persis pada saat tidak ada ungkapan semoga bahwa dia itu meninggal selamat atau tidak. Kan begitu. Kalau kita tidak tahu ya kita memang bisanya semoga. Kalau itu dinisbahkan kepada diri kita sendiri, seandainya kita saat ini kita meninggal, ya memang kita bisa mengatakan semoga kembali kepada Tuhan. Itu sebagai sebuah bahasa rendah hati, sebagai satu bahasa kefikiran, sebagai satu bahasa, sebagai narasi. Tidak ada kesombongan di dalamnya, kan memang harus begitu. Akan tetapi kalimat semoganya ini adalah tahu sebab musababnya apa yang kita lakukan semoga dalam ridho Allah. Yang pertama, yang kedua, yang pertama adalah kita mengetahui dengan persis, seharusnya mengetahui dengan persis siapa, di mana surga, alamat surga, pemilik surga, Tuhannya di mana, akhirat itu apa atau siapa, dan bagaimana. Itu harus tahu
persis, sehingga kita mengatakan semoga didasarkan atas pengetahuan makrifat. Kan ini seharusnya. Kalau kita semoga ya karena kita masih bergudul, ya semoga saya nanti masuk surga. Karena kita tahu kita masih bergudul, kita untuk mengendalikan diri juga masih sulit. Tapi kita kan sadar, semoga rahmatnya Allah saat seseorang itu berdosa sadar berada di dalam dosa dan mohon ampunan, semoga diampuni, kan begitu kan? Karena meninggal dunia jika tidak kembalikan gegirisi, hebat, mirisnya hebat, demi Allah, demi Allah. Ada orang yang memahami begini, saya ikut kiai A, ikut kiai B, ikut kiai C, ikut ini begitu. Kemudian kita sering terjebak dengan entah karena pemahaman kita sendiri, atau kita memperoleh dari pelajaran, atau kita peroleh dari tokoh, atau peroleh dari pengajian umpamanya. Kemudian ada ungkapan dari tokoh itu, kamu ikut aja. Umpamanya saya mengatakan, kamu ikut kiai, kamu ikut saya, gandul saja. Entah sopo sing mbok ikuti, nanti Pak Iya itu masuk surga, kowe lak katut. Bahkan kita juga tidak jarang mendengar satu ungkapan, saat kowe ki dilebok di neraka, kowe protes. Saya ikut Pak Yai itu, dia kan masuk surga, kenapa saya di neraka, kan begitu kan? Kita kan sering mendengar hal-hal semacam itu. Benarkah seperti ini?